Oke, baiklah semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang video yang nanti saya akan beberkan kepada saudara semua. Bagaimana video itu menceritakan tentang percakapan antara Donditan dan Yunari yang katanya ex-Kristen, ya. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan iman Kristen yang perlu saya buka suara tentang itu. Ya, silakan kita semua menyimak video dari hal Tuhannya sendiri gitu ya kan. Karena aku meyakini kayak Tuhan itu cuma satu kan. Esa. Esa. Malah aku kaget lagi di gereja, aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan, ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku berdoa sambil amin, tapi ketiga yang Esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa khusyuk gitu ya kan. Aku misalkan minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang Esa, aku balik jadi kayak, bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Setelah aku Esa satu gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu. Saya dulu pernah baca di gereja, di belakang mimbar gitu ya, ada tulisannya ketiganya yang Esa. Nah, Karena orang jadi mikir ya, tiga tapi kok Esa gitu nah kan. iya makanya aku jadi yang tadinya khusyuk kok jadi mikir gitu ya kan. Kan Esa satu nih, Esa tiga siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang tiga gitu ya kan. Harusnya kalau satu aja, ya mungkin yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena mungkin baik, pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja Esa jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang satu, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya maunya aku, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu, aku pikir ya kan, atau salah buat statement apa kayak gimana, kita nggak tahu deh ya kan. Soal syair. Iya makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Memang bisa jadi bingung ya, ketiganya yang Esa gitu. Nah, orang oke lah, mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. Tiga pribadi, tapi satu hakikat gitu. Muter-muter kan kemana kan, sebenarnya tujuannya itu kemana gitu loh. Iya. Oke, saya melihat percakapan antara Donditan dan Yunari ini, yang katanya Yunari ini adalah orang Kristen. Ya, saya melihat Yunari ini adalah seorang yang hanya sekedar Kristen. Kalau betul dia adalah Kristen, tapi dia belum orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu di situ menceritakan tentang bagaimana si Yunari ini bisa ke Islam, ya. Lalu disilamilah dengan pertanyaan-pertanyaan Kristen yang tidak diketahui oleh Yunari, ya, yang akhirnya klublah mereka berdua. Tapi saya mau katakan begini, berbicara tentang Trinitas atau Tritunggal, memang apalagi orang yang bukan notabene-nya orang Kristen, orang yang tekun belajar akan Alkitab, pasti akan salah-salah dalam menjelaskan tentang Tritunggal. Apalagi otak yang sepotong atau otak yang terbatas itu mencoba memahami sesuatu yang tidak terbatas. Ya, tapi kira-kira begini, memang betul bingung. Bagi kalian berdua bingung betul. Karena kalian tuh gak bakalan mengerti, ya, selama selubung itu belum diangkat dari hadapan kalian, ya. Hanya mereka yang diterangi baru bisa tahu tentang Tritunggal. Sampai kapanpun kalau kalian tidak menundukkan diri di bawah kekuasaan Kristus, kekuasaan Roh Kudus, belum diterangi oleh Roh Kudus, Donditan dan Yunari tidak akan mengerti tentang Tritunggal atau Trinitas. Jadi begini, saya mau katakan begini. Ada yang dalam bahasa Ibrani, khususnya di dalam Sema Yisrael, ya, Tuhan itu Esa. Itu satu di dalam bahasa Ibrani itu ada dua jenis, ya, yaitu Yakid dan yang kedua yaitu Ehad. Nah, Yakid itu satu, benar-benar tunggal, mono, seperti ini, satu. Tetapi kalau Ehad itu satu, namun di dalamnya ada beberapa pribadi. Nah, Ehad ini saya kasih contoh. Ehad ini dipakai oleh Allah ketika salah satu contohnya di dalam kitab Kejadian, yaitu Tuhan berkata begini, dan laki-laki itu akan tinggal bersama dengan perempuan itu, lalu keduanya menjadi satu daging.
Keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging, satu di situ. Dia menggunakan ehad, ya. Jadi ehad di situ yaitu satu, tapi di dalamnya ada beberapa pribadi. Nah, kira-kira seperti itulah Tritunggal itu, ya. Tapi saya mau katakan begini, sampai kapanpun kalian tidak bakalan mengerti itu, ya. Memang betul kalian tuh bingung, seperti apa yang kalian bilang, memang bingung, tidak bakalan mengerti, ya. Jadi setidaknya saya akan memberitahukan itu. Bahkan di pernikahan pun keduanya akan meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dan menjadi satu daging, ya. Dua menjadi satu. Itulah yang dipakai kata ehad. Nah, begitupun di dalam Shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di situ dia menggunakan kata ehad, ya. Artinya mengandung satu kejamakan di dalam kata Allah itu. Nah, kita tahu juga bersama bahwa Elohim, Him dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan kejamakan. Kira-kira seperti itu penjelasannya, biar Yunari dan Donditan pun bisa mengerti, ya, bisa diterangi. Tapi ingat, selama selubung itu belum dibuka, belum dicabut dari hadapan kalian, maka kalian tidak bakalan mengerti konsep Tritunggal. Contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau, harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. terus ya kalau kan? nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Dibilang nggak ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Oke, kita udah sama-sama lihat videonya. Jadi saya melihat itu adalah pertanyaan andai-andai yang bodoh, pertanyaan andai-andai yang goblok. Ya, karena bertanya andai kata kalau Yunia itu ada di situ, ya, sebelum Yesus disalib. Diberikan 3 opsi. Yang pertama, lari seperti murid-murid. Yang kedua, yaitu menolong Yesus biar tidak disalib. Lalu yang ketiga, mengikuti tentara Yahudi atau Romawi itu menyalibkan Yesus. Mana yang harus dipilih? Ini pertanyaan andai-andai yang goblok. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa? Itu bagi saya itu bukan pertanyaan, ya. Dan dijawab juga oleh Yunia ini bahwa ya tolonglah sebagai Kristen yang baik ya harus tolong Yesus. Lalu kalau tolong Yesus berarti Yesus nggak jadi disalib, ya nggak jadi tebus dosa dong. Itu perandaian yang bodoh sekali, yang dangkal sekali. Kenapa? Loh, kalian itu mengatakan bahwa sudah baca Alkitab, apalagi Donditan, dengan cara argumentasinya mungkin dia sudah baca Alkitab tuh ribuan kali, ya. Ya, tapi tidak mengerti itu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya memang begini, saya mau katakan begini. PL Perjanjian Lama menubuatkan tentang kematian Yesus, ya. Cara matinya seperti apa, bahwa harus disalib. Jadi begini, meskipun ada Yunari di situ, ya, emangnya Yunari punya kemampuan apa yang bisa menghentikan penyaliban itu? Yunari bisa punya kemampuan untuk menghentikan tentara Romawi, tentara Yahudi itu untuk menyalibkan Yesus. Kan that's logical yang irasional begitu. Ya kan? Itu makanya saya katakan itu pertanyaan perandaian yang kacau, yang goblok. Kenapa? Karena secara manusia itu nggak masuk logika, irasional, bahkan saya katakan transrasional, yang tidak bisa dipikir oleh akal itu loh. Emangnya Yunari punya kekuatan apa? Emangnya Yunari punya kemampuan apa yang bisa menghentikan penyaliban itu? Ya, itu keputusan yang sudah datang dari atas.
ke bawah bahwa Yesus harus disalib. Ya. Jadi bukan masalah oh berarti nggak jadi, kalau nggak jadi disalib berarti nggak ditebus dong dosanya. Loh, itu pertanyaan yang parah sekali. Tapi oke lah, itu kan pertanyaan perandaian ya. Jadi perandaian berarti bisa ya bisa enggak, bahkan bisa tidak dipakai. Ya, artinya begini, saya mengatakan, kamu lihat saja di internet, ya. Sekarang media begitu terbuka, internet begitu terang, menjelaskan. Searching aja, Yesus disalib untuk menebus. Dan ingat, bukan menebus dosa, menebus kamu, semua manusia, dari keberdosaan. Bukan menebus dosa. Siapa yang bilang menebus dosa? Menebus manusia dari keberdosaan. Ada kan? Nah Kalau iya, alasan yang disunat. ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan? Makanya saat ini untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku gitu. bimbang. Nah, Karena ya nggak ada. Sekarang ingat nggak Junia? Hah? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas Iskariot. Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, lah, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Kalau iblis nggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Iya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan? Nah, berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Ini lagi ini pertanyaan perandaian yang konyol, yang bodoh sekali itu. Ya. Meskipun Yudas tidak ada, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggenapi nubuatannya. Nubuat bahwa ada orang yang nanti akan mencelupkan tangannya, sahabat karib, itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, oleh Mazmur. Makanya kan tadi saya sudah katakan bahwa nubuatan tentang kematian Yesus, cara matinya bagaimana, seperti apa cara matinya, dan tempatnya harus di mana, itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Harusnya kalau kamu yang belajar Alkitab, kamu tahu, dan harusnya kamu percaya. Kenapa? Nubuatan di perjanjian lama ternyata terbukti terjadi. Praise the Lord. Ya. Kamu yang benar-benar belajar tentang Alkitab, harusnya kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi jangan pakai perandaian seperti itu, lalu iblis berjasa. Loh, iblis berjasa. Kamu baca dengan benar donditan Alkitab itu, ya, biar kamu tahu bahwa Yesus tahu dari semula. Meskipun Yudas adalah murid Yesus, tapi Yudas adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Baca di Alkitab, biar Anda bisa mengerti, tahu. Saya curiga Anda pun tidak baca Alkitab, tapi mengaku baca Alkitab. Ya, jadi jangan seperti itu. Lalu Yudas, iblis, tentara Romawi berjasa karena memiliki tujuan yang sama, yaitu penebusan. Loh, mereka tidak ikut andil dalam penebusan. Ya, mereka pun nggak tahu kalau itu untuk menebus manusia dari keberdosaan. Mereka tidak tahu itu. Ya, hanya kita ini yang sebagai penonton di abad 21 ini, kita mengerti kedatangan Yesus, makanya kita bisa ngomong seperti itu. Tapi zaman itu
Mereka tidak tahu Yesus itu datang sebagai apa. Dan mereka menyalibkan Yesus pun bukan tujuan untuk penebusan, bukan. Itulah Anda yang hanya asal ngomong, tidak mempelajari Alkitab. Sama saja. Jadi mereka tidak tahu. Yang mereka tahu yaitu orang ini menyamakan dirinya dengan Allah. Kami harus salibkan dia. Karena dalam teologi Yahudi itu mereka sangat ketat percaya kepada Yahweh itu, Allah itu. Tapi kok yang satu ini, sosok Yesus Kristus datang ini, kok dia bisa menyamakan diri dia dengan Tuhan kami, dengan Yahweh kami, dengan Allah kami. Dia melecehkan Allah kami. Itulah sebagai dasar untuk Yesus disalibkan. Ya. Tapi bukan tujuannya untuk penebusan. Mereka tidak tahu itu. Jauh dari mereka itu. Soal penebusan itu jauh. Jadi Anda jangan ngomong begitu. Anda tuh belajar dari mana sih? Itu salah besar. Lalu katanya kalau berjasa berarti masuk neraka atau masuk surga. Ya kalau berjasa ya masuk surga. Waduh, ini adalah satu konsep yang salah. Makanya lagi-lagi kalau tidak tahu tentang konsep kekristenan, jangan ngomong, stop ngomong. Salah besar Anda ketika ngomong. Ya, Anda hanya ngomong di dalam satu keabstrakan pemikiran itu loh, ya tidak pernah ada. Ya. Jadi konsep keselamatan di dalam Kristen bukan soal perbuatan baik, berjasa, beramal. No. Iman. Jangan bawa konsep luar masuk ke dalam konsep kekristenan. Jangan bawa pemahaman kita untuk masuk ke dalam konteks. Kenapa? Kita akan hanya mendapatkan satu arti yang deduktif, tidak induktif. Ya, itu namanya eisegesis, bukan eksegesis. Ya, kalau Anda yang pelajari itu pasti tahu. Jadi logikanya cuma gini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Makanya kan. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, gitu. udah hafiz Quran. Makanya. Anak kecil ya. Anak kecil. Gitu. Ya oke, anak kecil atau yang mau remaja itu memang lebih mudah menghafal karena otak gitu. Biasanya. Kita yang udah gede gini ngurusin kehidupan yang ruwet mungkin udah susah menghafal. Tapi anak-anak remaja kan istilahnya pikiran masih bersih, lebih mudah. Lebih fokus juga kali ya mereka. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Kayaknya Nggak ada ya? Belum pernah nemu ya? Belum pernah nemu. Makanya kalau setiap sekolah minggu kan ada penghafal ayat kan. Karena nggak ada yang mereka yang udah pernah hafal duluan. Gitu makanya ya? Ada kalau setiap minggu ya kan, buat minggu depan ayat hafalannya ini. Iya. Oke. Setiap minggu dikasih PR tuh ya. Iya, hafalin ayat ini gitu ya. Tapi nggak ada yang hafal satu Bible gitu ya? Nggak ada deh. Kayak butuh waktu juga kayak mereka juga kalau. Ada nggak yang hafal satu lembar aja? Nggak ada. Minimal deh 2 ayat lah. Dulu hafal berapa ayat? Aku yang masih ingat sampai sekarang tuh Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah satu legitimasi yang salah. Saya katakan salah, kenapa apa? Jadi begini, Alkitab itu disebutkan kebenaran, bukan didasari dari seberapa kita menghafalnya. Ya. Meskipun kita hafalnya katam, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini saya bawa Alkitab kita ya. Saya tidak mau bawa kitab yang lain. Tapi saya mau katakan sesuai dengan pandangan umum, legitimasi sesuatu dikatakan kebenaran firman Allah bukan didasarkan pada seberapa dia bisa menghafalnya. Ya. Dengar ini baik-baik. Bahkan saya katakan begini. Kami kekristenan bukan hanya soal hafal, ya. Tetapi soal mengerti atau tidak harus sampai ke sini, ke otak, ya. Meskipun dia tidak hafal, tapi kalau dia mengerti, orang yang mengerti kebenaran bisa termanifestasi lewat perbuatannya. Kenapa? Karena dia mengerti, bukan hanya sekedar hafal. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Nggak boleh dong menyekutukan Tuhan yang Maha Esa dengan Tuhan yang lain dong. Itu kan dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Sama sebenarnya pesannya kan, gitu. Mungkin belum banyak tahu tentang Islam lah ya. Tetapi nanti kalau makin lama, makin dalam, makin tahu, makin takjub. Iya. Untuk sedikit aja aku udah. Iya. Apalagi nanti kalau belajar tentang kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Memang banyak inilah ya tudingan-tudingan.
Tapi yang menuding itu biasanya orang yang tidak tahu, nggak tahu apa, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu konteks, nggak tahu sejarah, nggak tahu latar belakang. Biasanya begitu. Ya, apa yang kamu ngomong, kamu terima kembali omongan kamu. Ya, memang saya anggap kamu tuh tidak tahu konteks di dalam Alkitab, tidak tahu sejarah, tidak tahu historis soal Alkitab. Konteksnya itu buta dengan konteks, ya. Jadi hanya orang yang tahu tentang Alkitab saja yang harusnya ngomong, ya. Jangan kita yang tidak tahu, kita yang tidak mengerti konteks, kita yang tidak mengerti sejarah, kita yang tidak pernah mengerti dudukan teks itu di dalam konteks apa. Lalu kita hanya asal saja ngomong, ya pasti salah. Ya, semua yang kita lakukan, yang kita pelajari tentang satu naskah, tentang satu teks dalam Alkitab, itu tidak pernah lari dari konteks. Ya, orang yang mempelajari tentang hermeneutik pasti tahu itu. Ada nggak apa konsep penebusan dosa pakai darah manusia? Nggak ada. Nggak ada. Semua pakai darah hewan. Darah hewan. Tiba-tiba di perjanjian baru, lu nggak selamat kalau nggak ada darah manusia yang tertumpah nih. Iya, Itu kan itu salib. pakai darahnya. Ada perbedaan. Ishak Ismail. Yang mana? Yang mengorbankan. Pengorbanan. Yang Nabi Abraham. Itu cerita lain lah. Cerita lain sih. Tapi kan nggak jadi disembelih. Nggak jadi, Itu kan ujian. Abraham sedang diuji gitu kan. Tapi sebenarnya maksudnya kayak penyembelihan itu kan semua darah hewan. Iya, hewan. Semua darah hewan itu bisa lembu atau sapi, bisa kambing atau domba. Kalau nggak punya duit bisa burung tekukur. Kalau nggak punya duit lagi bisa tepung terigu. Bisa diganti. Bisa diganti. Bahkan kalau nggak punya tepung terigu, nggak bisa sampai ke bait suci, dari jauh bisa berdoa dan bertobat. Dengan cara apa aja ya untuk suci ya, nggak dipaksa harus. Ini tiba-tiba harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kan udah beda nih. Dari mana? Dari mana coba kira-kira tahu nggak? Dari mana? Konsep pengorbanan darah manusia dari mana tahu? Dari penganut pagan. Apa tuh? Pagan itu yang penyembah dewa-dewa. Jadi mereka memahami itu kalau nggak pakai darah manusia nggak selamat. Akhirnya dugaan saya bahwa Anda tidak pernah mengerti Alkitab meskipun Anda baca itu benar. Kenapa? Anda berkata bahwa di dalam perjanjian lama tidak mengajarkan yang namanya penebusan menggunakan darah manusia. Kan harusnya darah binatang. That's right. Tapi bukan itu konsep yang mau diberikan, yang mau dibeberkan oleh Alkitab kepada kita sebagai pembaca. Bukan itu. Ya. Yang inti dari konsep penghapusan dosa itu, yaitu ada darah yang harus tertumpah. Itu yang menjadi intinya. Ya. Atau harus ada korban. Ya. Kalau kamu belajar tentang teologi, maka kamu akan tahu bahwa terlalu banyak prototipe atau tipologi pengorbanan korban penghapus kesalahan di dalam perjanjian lama, yaitu menggunakan darah binatang. Tapi itu tipologi yang satu kali kelak seremonial itu tidak lagi berlaku di dalam perjanjian baru di dalam kalangan kita sekarang. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat Yesus menggenapi sebagai korban satu-satunya penghapus dosa manusia atau menebus manusia dari keberdosaannya, yaitu menggunakan darah Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mati, ada satu peristiwa yang dunia tahu, yaitu tabir Bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya begini, seremonial yang selama ini terjadi atau yang dilakukan di dalam bait itu, korban penghapus salah, korban penghapus dosa, itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena korban sesungguhnya sudah disalibkan. Korban sesungguhnya, korban satu-satunya yang menghapus dosa manusia sudah disalibkan. Itulah sebabnya kita katakan bahwa Dia datang menebus manusia dari keberdosaannya. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ya, bukan cuma orang Kristen, dunia termasuk dosa donditan. Allah datang menyerahkan dirinya untuk dunia. Tapi ingat, saya juga sudah pernah berkata di dalam video saya, efektivitas pengampunan, keselamatan hanya bagi mereka yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Thank you.